97,4 dari Sonora Jogja dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Halo selamat siang sahabat Sonora juga Smart Listeners. Saya yakin ini hari yang istimewa ya. Di hari Sabtu ini 26 Februari 2022 menikmati suasana weekendnya berkumpul bersama Rona Tercinta tentunya nih ya. Dan di kesempatan siang kali ini sahabat Sonora dan juga Smart Listeners di jam 13 sampai 14 nih ya kita ada perbincangan bersama Forum Anak Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Nanti kita mau ngobrol sebenarnya apa sih kegiatan dari Forum Anak ke daerah ini dan ngapain aja itu ya? Apakah cuma nongkrong-nongkrong terus ngejulit gitu ya? Wah ini karena udah hadir juga nih tamu-tamu istimewanya Sonora Jogja dari Smart FM. Ada Mas Broto, halo Mas. Halo Mas Asta, ketemu lagi. Ketemu lagi nih ya, sehat-sehat ya? Sehat dong. Sehat dong. Harus sehat. Harus ini. Dan ini ngajak siapa nih? Sendiri? Wah, saya harus ganti terus dong temannya. Wede. Masa Mas Asta terus ganti dong. Biar kenalan sendiri, biar suaranya didengar. Oh iya. Ini dari Forum Anak Daerah. Iya, saya dari Forum Anak Daerah. Daerah mana? Daerah Istimewa Yogyakarta pastinya. Pertanyaannya bagus. Udah kaget. Oke, padahal nggak di skrip kayak gitu ya? Iya. Sebut nama dulu dong biar didengerin. Oke, halo semuanya. Nama aku Imelia dari Forum Anak Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, sehat-sehat gimana? Sehat dong pastinya. Oke, Mas Broto gimana nih Mas? Kita mau ngobrolin apa dulu nih? Oke. Mbak Imel. Ini Mbak atau Dek aja ya kalau kayak gini nih. Langsung namanya. Oh, no. Ya. Nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa email. Oke, langsung nama. Ya. Oke, Imel. Ini siaran kita yang kedua ya, Mas Asta ya. Yang pertama kan kemarin juga kita sudah ngobrol-ngobrol banyak, tapi mungkin ada para pendengar yang belum sempat mendengarkan. Mungkin bisa dijelaskan dulu tentang Forum Anak Daerah itu apa gitu. Oke, jadi Forum Anak itu adalah organisasi yang mewadahi partisipasi anak. Forum Anak itu merupakan media perantara bagi pemerintah untuk mendengar dan memenuhi aspirasi. Nah, Forum Anak sendiri itu kan dibentuk dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai Forum Anak desa. Nah, sedangkan saat ini yang kita bahas saat ini adalah Forum Anak yang ada di provinsi, yaitu Forum Anak Daerah Istimewa Yogyakarta, begitu. Oke, tertib sekali. Sesuai dengan yang diharapkan. Jadi intinya Forum Anak itu isinya anak-anak gitu ya? Iya, pastinya anak-anak. Kalau bapak-bapak nggak di sini. Terus itu masih bisa anak-anak loh. Itu usia berapa sih, Mel? Oh, jadi anak-anak itu kan dari usia kandungan sampai usia 18 tahun. Cuman kalau yang di Forum Anak biasanya sudah usia yang dimana mereka itu udah remaja sampai dewasa gitu. Jadi batasnya itu biasanya umur di bawah umur 18 tahun. Dari umur 13 sampai 18 tahun. Oke, kalau SD kelas 6 gitu masih bisa ikut nggak itu? Biasanya belum ya? Ikut, ya. Oh, memang harus yang sudah bisa mengeluarkan unek-unek. Iya, yang sudah bisa mengeluarkan suara. Sarannya gitu-gitu. Oke. Terus kegiatannya Mbak? Oke, jadi kegiatan Forum Anak tuh banyak banget. Iya, arep tertib meneh iki suaranya. Oh, biasa bae wah. Grogi kita iki. Ya. Gak grogi nih. Iya. Kegiatannya. Jadi Forum Anak itu kegiatannya banyak banget. Aku mau sebutin semuanya boleh ya? Boleh lah. Boleh. Biar nanti mungkin ada beberapa aja sih yang mau ya. aku ceritain ke teman-teman. Jadi Forum Anak itu di daerah Istimewa Yogyakarta itu ada Temu Hati. Temu Hati ini dicopot yuk ditempelke. Jadi kita nanti keakraban gitu. Nah, nanti mungkin keakraban. aku jelasin lebih rinci lagi. Terus yang kedua ada pemilihan duta. Kita ada pemilihan duta Forum Anak Daerah Istimewa Yogyakarta. Terus ada peringatan Hari Anak Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. Terus latihan kepemimpinan juga, Pak. Iya, kuwi latihan kepemimpinan. Latihan kepemimpinan itu kita diajarkan untuk melatih jiwa kepemimpinan kita. Jadi nanti ada dari narasumber yang datang untuk melatih kita. Jadi jiwa kepemimpinan kita, public speaking kita gitu. Oh, sampai di public speakingnya. Kira jadi pimpinan upacara mendadak latihan. Bengok ya. Iya. Terus. Terus ya juga ada latihan kepemimpinan. Tadi kan ada tingkat dasar sampai tingkat lanjut. Jadi ada 2. Terus kita juga ada kegiatan peningkatan kapasitas Forum Anak Daerah Istimewa Yogyakarta.
Terus juga ada pelatihan 2P. 2P itu 2P. adalah pelopor dan pelapor. Jadi ini adalah tugas inti dari forum anak. Menjadi pelopor dan pelapor. Terus kita pelopor apa gitu Mas? pelopor itu ketika kita memberikan aksi positif kepada orang banyak, itu pelopor. Biasa. Kalau pelapor kita melaporkan. Oke, kalau opor beda lagi ya. Kalau opor, kalau kita mau lebaran. Bisa ngeles juga dia. Oke. Terus ada musrenbang. Musrenbang. Musrenbang itu sekedar informasi aja. Itu kesingkatan dari musyawarah rencana pembangunan. Jadi kita diikut sertakan dalam pemerintah gitu. Terus kita ada aksi anak daerah istimewa Yogyakarta. Aksinya apa Bu? Aksinya kita peka terhadap lingkungan. Mungkin kalau lagi ada musibah, kita gimana caranya menjadi ngumpulin dana baksos gitu untuk. Nah, itu kan iya, aksi, iya, kita iya. beraksi. Oke. Terus aksi joget-joget yang tengah. itu juga aksi loh. Itu juga Mas. aksi loh makanya. Itu juga aksi, Mas. Kadang kita flash mob di titik flash nol. Oh. Kayak gerakan 2P gitu sama anak-anak kita joget-joget seneng-seneng. Tapi kan itu juga aksi, salah satu bentuk kita akan menyuarakan ini loh forum anak daerah. Terus kita ngomong iya, tapi dengan cara kan kalau kita nyampein materi di tengah kerumunan orang bingung ya ini ngapain. Tapi kalau kita joget-joget bareng Juga sambil bingung sih orang. Ngapain ya? tapi kan ada Setidaknya menarik perhatian. ya menarik perhatian dengan lagu-lagu yang emang nunjukin kegiatan kita kayak 2P itu apa. Lagunya itu biasanya udah dibuat di mana orang tuh ngerti gitu loh. Maksud lagu itu apa? Nah, itu kita menyampaikannya lewat lagu itu. Kok nyanyi Mas? Seben dhisik wae. Oh ya Berarti gitu. kan. Terus kita juga ada ini yang paling menarik lagi. Kita tuh ada pengiriman delegasi forum anak daerah istimewa Yogyakarta ke nasional. Jadi sampai nasional kegiatan jalan-jalan kita itu gitu maksudnya enggak, atau ya, studi banding kalau bahasanya dulu. Iya. kita gak cuma jalan-jalan di sini Mas. Jadi di sana tuh bakal ya pastinya menambah wawasan lagi. Terus kita juga ada kegiatan untuk menyuarakan suara-suara anak lagi gitu. Pasti itu. Emang udah pernah Saya sampai di nasional? kalau saya sendiri belum, doain ya Pak, doain. Oke, kita berdoa dulu saja. Kita selesai dulu, kita berdoa. Oke Mas Broto, saya jadi pengen tahu nih Mas Iya, Broto. Tadi kan di awal kan ini anak usia berapa tadi? 13 sampai 18. 18 tuh ya. Iya. Nah, itu harus anak yang lahir di Jogja atau tinggal di Jogja atau seperti apa sih? Karena jujur nih saya lahirnya di Australia dan tinggal di Jogja. Iya, saya di tengah Masnya di Australia. Utaranya Australia. Kayaknya kalau saya di Turki deh. Oke, gimana nih? Keanggotannya gimana nih? Oke, gini. Jadi karena forum anak itu nggak cuma ada di Jogja nih. Forum anak tuh seluruh Indonesia tuh ada. Dan tingkatannya yang kayak aku sebutin pas di awal tadi, dari tingkatan yang nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan sampai desa. Nah, dari situ setiap daerah yang ada di Indonesia ini boleh dong ikut forum anak, tapi kan ada sendiri-sendiri. Di wilayah masing-masing. Iya, di wilayah gitu. masing-masing. Gitu, Nggak harus boleh. yang lahir di Jogja nih. Terus nggak boleh, selain yang nggak lahir di Jogja tuh nggak boleh ikutan forum anak. Itu enggak ya kan, kita punya tingkatan masing-masing di setiap daerah gitu. Jadi begitu. semua anak itu boleh mengikuti. Boleh. Misalnya anak saya lahir di Papua, terus Iya. dia ikut saya ke sini. Ya boleh. Aktanya masih Papua loh itu. Oh, aktenya masih Papua, tapi tinggalnya Tinggalnya pada di saat itu sini. domisilinya di mana. Kalau di sini ya udah ikut yang terdekat gitu, Mas. Alhamdulillah. Masih bisa. Bisa dong. Oke, lagi harap gak ning Papua. Enggak di sekalian di Oh, bisa Rusia. direncanain gitu ya, Mas. Iya, harus direncanakan. Oke. Berarti keanggotannya itu bebas ya maksudnya Ya, ya. bebas. Yang penting masih rentang usia. Ya, rentan usianya. Kalau udah kayak 19, 20, 21 gitu, biasanya mereka udah nggak ikut forum anak lagi gitu. Tapi kalau semisal dulu pernah ikut forum anak, biasanya jadi fasilitator di mana membimbing adik-adiknya gitu. Siap. Oke. Kok langsung siap Mas? Harap daftar aku. Umur saya langsung saya pangkas. Oke, Mas. Oke, berikutnya kegiatan. Oh ya, Berikutnya masih ada. kegiatannya aku mau cerita deh, boleh nggak cerita tentang Berapa kegiatan? lama yang ceritanya? 3 Nanti jam lah, 3 jam. waduh. Bareng gua caranya. Bubar ya. Enggak sampai Boleh, 3 boleh. jam. Yang inti aja deh,
Yang inti dari forum anak itu ada kegiatan temu hati. Nah, Tadi yang tadi ya. Yang pertama deh temu hati. Iya. Ya, temu hati. hatinya Ini dicopot setiap terus tahun, ditempelin. setiap tahun itu pasti ada kegiatan temu hati ini, Mas. Jadi kegiatan temu hati itu di mana kita tuh kegiatannya tuh ada sidang. Jadi anak tuh ikut sidang loh. Dihukum mergo dihukum apa piye kok Ya. sidang? Di mana kita tuh nanti kumpul, kan kita punya aspirasi sendiri-sendiri nih. Oke. Punya unek-unek sendiri-sendiri, argumentasi sendiri-sendiri. Di mana itu disidangin. Ada pimpinan sidangnya juga, Mas. Di situ kita sidang di mana suaranya bener-bener yang harus disalurkan sampai ke pemerintah itu udah ini nih yang bener-bener suara yang dibutuhkan oleh anak-anak gitu. Jadi perlu ada sidang juga. Gitu. Ngeri ya, cah cilik-cilik udah dolanan sidang. Iya, judulnya kan temu hati. Itu Judulnya- gambaran saya itu hal-hal yang Iya. romantis itu loh. Heeh. Sidang. Ternyata sidang. Ya ada sidangnya loh. Sadis. Di sana mungkin awal-awalnya kita materi dulu, terus kegiatan senang-senang dulu, tapi di akhir pasti ada sidangnya. Oh, istilahnya itu Gitu. sidang, Sidang. tapi sebetulnya mengumpulkan semua Aspirasi. aspirasi dari anak-anak, terus diketok palu gitu. Iya, ya. ketok palu. Itu apa yang ngikutin dari provinsi atau daerah-daerah juga diundang atau siapa sih? Kalau yang Temu hati. temu hati di DIY itu biasanya diambil dari duta-duta setiap kabupatennya. Jadi setiap kabupaten udah menentuin nih dutanya siapa aja nih. Nah dari itu kan udah nentuin orangnya. Nah perwakilan dari setiap kabupaten itu diundang. Kita nanti ada diskusi lagi gitu. Dikumpulin. Jadi forum anak daerah itu udah ngambil dari kabupaten-kabupaten. Itu membawa ide dari masing-masing daerah gitu ya. Iya. Hmm. Dan anggotaan seru ya. iya. Seru. Dan keanggotaan forum anak daerah itu juga dari berbagai kabupaten. Jadi di sini benar-benar nambah relasi, wawasan. Oke. Enggak. Bagi gebetan juga nggak? Iya pasti. Pasti lah. Kan kenal banyak orang, Mas. Harinya harus sana ya. Jangan. Jangan gitu loh. Jadi kamu udah dapat berapa? Aduh banyak banget nih. Langsung dibahas ini. Penting. Bercanda. Berarti di kabupaten-kabupaten itu atau sekarang istilahnya Kapanewon. Iya. Kabupaten. Iya. Kapanewon itu Iya. kecamatan Oh, ya. Kapanewon itu kecamatan. Kecamatan ya. Itu di wilayah masing-masing itu juga ada temu hati. Kalau- Sebelum kemudian dikumpulkan di Iya. provinsi daerah. Jadi gini, kalau di kecamatan itu biasanya ngikutnya ke kabupaten. Karena ini kegiatannya besar, lumayan besar gitu. Dan per tahun itu ada gitu. Aku mau cerita deh. Jadi aku juga salah satu anggota forum anak di Kulon Progo. Baru aja kemarin kita ngadain achiever tuh ya temu hati istilah beda aja. Oh. Itu kemarin di gedung DPRD Kulon Progo. Gitu. Jadi kegiatan kita memang benar-benar dibantu oleh pemerintah. Oke. Hubungan kalian dengan pemerintah berarti cukup baik juga Ya, ya? baik dong, Pak. Oh. Kok saya panggil Pak ini? Oh, gimana tapi Persoalan. kesepakatannya nih? Iya, saya itu masih muda-muda bisa masuk di forum. Maaf ya, Mas. Maaf banget, Mas. Ini lidahnya suka gini. Enggak apa-apa. Dapat dong saku. Malah ditanyakan. Enggak, ini cuma ini guyon aja ya. Oke. Iya, iya. Jadi ini bedanya apa nanti dengan musrengbang? Tadi kan juga ada musrengbang itu kan gede banget tuh. Kalau musrenbang tadi kan musyawarah rencana pembangunan ya. Mm-mm. Itu juga sebenarnya nggak jauh beda, cuman bedanya kegiatannya itu beda. Gimana ya jelasinnya? Ya, Kalau kalau musyawarah ke arah pembangunan desa. ya itu udah pembangunan, cuman Kalau yang temu hati ke itu kan hati. itu kita yang bikin dari forum anak yang bikin kegiatan, cuma didukung oleh pemerintah. Tapi kalau semisal kita ada undangan nih menghadiri rapat apa gitu di gedung DPRD mungkin, atau mungkin nanti dari dinas pemberdaya perempuan gitu. Nah itu beda lagi, itu kegiatannya yang mana kita dikasih ruang untuk ikut gitu. Kalau yang tadi kan mereka punya kegiatan Ya, sendiri, saya ini kayak terus pinjam tempat, Oh, begitu. Nah, ya gitu. gitu. Tapi kan pemerintah mendukung kegiatan forum anak karena memang kita dibina langsung oleh pemerintah gitu. Tapi ketika tadi temu hati itu ada dilibatkan dari dinas-dinas juga untuk ikut di sidang itu atau hanya semuanya full anak-anak dari Biasanya kita tetap ngasih undangan untuk dinas terkait. Nanti mungkin hadir biasanya, kalau hadir yang Pas nggak ketok sampai palu itu Iya. ya paling. nggak sampai akhir biasanya gitu. Sebelum nanti ke yang lain kita break dulu deh.
Oke, boleh. Karena ini kalau dikupas nggak selesai nanti kita nggak iklan. Oke. Nggak iklan nanti. Terima kasih Mbak Imel. Oke. Ya, sama-sama Mas. Anak daerah istimewa Yogyakarta. Mas Broto tadi sudah ada email. Iya. Nah ini kita tantang lagi atau Berubah. ajak lagi berubah. Email berubah menjadi pria. Ada Yusa, apa kabar Mas Yusa? Yusa. Ya, baik Mas Broto dan Mas Hasta ya. Ya. Ini kalau Yusa ini provinsi juga tuh dari Kalau saya dari Forum Anak Kabupaten Kulon Progo, jadi Oh, tingkatan oke. Kulon Progo, iya. Kulon Progo. Wah ini jadi apa ya, banyak tahu ya. Iya. Nah, jadi tiap kabupaten memang ada forum-forum kayak Iya, gitu ya. kabupaten ada dan tingkat-tingkatnya tadi udah disebutkan ada. Ya, Iya. ini udah gabung sejak kapan ini? Kalau Yes. aku sendiri tuh dari tahun 2021 ya, baru juga. Itu baru tahun kemarin itu kayak yang bulan Maret bulan Maret tuh mulai gabung gitu. Sampai sekarang Sampai bertahan. sampai sekarang ya. Nggak mau keluar. Ya. Ini Soalnya bujukannya ini. Jahat ini. ya soalnya forumnya enak sih ya. Asik ya. Asik ya. Oh, oke, Oke. iya cukup menginspirasi. Iya. Hmm. Jadi kan awal mulanya tuh aku tuh kayak yang di pandemi ini kan nggak ngapa-ngapain kan, nggak ada kegiatan. Jadi ya untuk mengisi waktu luang ya, aku kayaknya ikut organisasi aja deh. Dan Awalnya kebetulan ikut-ikutan gitu ya. Iya, dan kebetulan ada rekrutmen gitu, apa nih kayak yang menarik gitu kan, Forum Anak Kulon Progo. Daftar coba gitu. Awalnya gitu. Waktu itu daftarnya kemana? Daftarnya tuh kebetulan ada teman yang Sudah ikut duluan gitu. iya. Terus upload story gitu kan, open recruitment. Apa nih gitu. Aku coba gabung gitu. Iya. Oke, Mas Bro sebenarnya ini ada yang tanya, kita bahas dulu atau Ya ini dulu aja. Iya, yang tanya dulu ya. Iya, Oke. Halo Ayu yang ada di Jogja, nggak tahu ini Jogja sebelah mana. Mau tanya Kak, dari berbagai rangkaian kegiatan yang tadi disampaikan, kira-kira apa sih visi misi yang memang pengen disampaikan anak-anak ke masyarakat semuanya? Visi misinya, misinya kira-kira. visi misinya. Udah ikut ya setahun ya berarti Iya, sudah tahu Sudah lah. jadi- tahu ya. Dari Forum Anak sendiri ya. Iya. Dari Forum Anak sendiri itu lebih ke mengajak anak-anak untuk berpartisipasi untuk pemerintahan di negeri kita tercinta ini. Jadi anak-anak tuh ikutlah dalam partisipasinya untuk membela negara ini dengan hal apapun gitu. Ini Iya. baru 1 tahun ikut loh ini. Oh, itu dia. Sudah luar biasa loh. Iya. Jadi memang bukan hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga diarahkan kepada bagaimana mencintai negeri kita Iya. tercinta gitu kan. Iya. Wah, luar biasa. Tadi ada yang tanya kayaknya medsosnya apa gitu biar Ada Rizky di Sleman ini tanya, wah ini katanya asik banget obrolannya, mau tanya terkait dengan kegiatan yang disampaikan itu, kalau bisa mau cek kegiatannya itu bisa tahu di mana ya? Oh, kalau misalkan mau kepo nih tentang kegiatan-kegiatan kita itu bisa aja kepoin di Instagramnya FA Kulon Progo. Itu untuk Pulau Progo. Ya, untuk Instagramnya Forum Anak Kulon Progo gitu. Ya. Oke. Oke, wah ini Wah. medsos ini sarana sekarang untuk ini ya? Iya, untuk promosi sebenarnya. promosi. Iya, tapi forum anak daerah DIY gitu Iya. juga ada Ada. medsosnya sendiri. Ada medsosnya sendiri-sendiri. Tapi kok. pokoknya depannya forum anak. Forum Anak iya. Oh, Pokoknya oke. kuncinya Forum Anak aja udah pasti ketemu. Wah, ya. udah Gampang. selesai. Gunung Kidul, ada yang Sleman Oke. juga. Oke, besok kapan diajak dong yang Gunung Kidul? Udah ada nih. Oh udah ada. Tuh, sudah aja. Oh, Nanti sudah. kita akan ketemu yang Gunung Kidul. Oh, Habis ini kita ikut sampai ke Gunung Kidul. Oke, karena ini adalah Mas Yusa ini di Forum Anak yang Kulon Progo ya. Iya. Tentang kegiatannya apa saja sih yang dilakukan. Tadi kan yang kegiatan yang Forum Anak Daerah Istimewa Yogyakarta sudah disampaikan sama email. Sekarang iya. yang di Kulon Progo atau ada kegiatan khusus yang agak beda atau apa banyak ya? kedaerahan ya gitu. Ya kalau di daerah Kulon Progo sendiri itu kemarin sempat ada bansos untuk ibu hamil dan anak-anak juga. Terus ada tilik sanggar juga kita setiap bulannya. Terus ada kemarin tuh sempat ada workshop sama lembaga GSM. Tapi untuk yang acara besar kita itu di tahun ini kemarin tanggal 19 Februari itu kita ada Achiever. Annual Children Event of Kulon Progo. Ya. Apa? Yang- Bahasa Inggris juga baru ki Kulon Progo. Tapi rasanya piye? Itu kan kita daerahnya itu Mas. Iya, betul. Itu tiap tahun.
Ya Annual itu gitu ya. iya tiap tahun iya. Oh, aku satu-satu dong kita bahas. Bansosnya itu bentuknya apa biasanya? Bansosnya itu kemarin itu ada vitamin C, terus kayak yang ada masker juga, ada hand sanitizer, lalu ada itu aja sih kayaknya kemarin. Oh, cara membagikannya Membagikannya. milih-milih gitu uangnya yang kira-kira watok-watok kayak vitamin gitu apa piye? Enggak, itu kan itu Serius banget ya, Cek. itu tuh ada kemarin tuh kan di Kulon Progo itu ada 12 Kapanewon ya sekarang Oke, ya. 12 Itu tuh ada perwakilan sendiri-sendiri. Jadi daerah sini siapa gitu. Jadi itu targetnya ada 10 anak tuh dibagiin itu gitu. Jadi tetangga sekitar aja. Oh, 10 sasarannya anak di tetap masing-masing Kapanewon. Iya, Oke. Kapanewon. Tetap anak ya sasarannya. Iya, sananya lupa anak. Tetap kita nggak dapat vitamin C. Iya. Iya, Mas. Vitamin T, tua. Iya. Oke. Terus dapatnya itu dari mana? Dapatnya dana untuk bansos Ah. itu kita difasilitasi oleh dinas yang terkait. Oh, gitu. Jadi dananya dari sana. Jadi habis kegiatan ada dananya juga. Ada, Iya. iya. Kita difasilitasi penuh oleh. Ngomong-ngomong agak nakal ini. Kalian pakai iuran gitu nggak sih untuk masuk di forum anak gitu? Forum Anak Kulon Progo itu nggak ada kayak yang itu tuh nggak dipungut biaya sama sekali gitu masuk. 500.000 gitu enggak ya? Enggak. Oh. Karena siapa tahu kan yang mendengar itu, waduh aku mau ikut tapi aku nggak punya uang gitu. Nah, oh iya benar juga Itu ya. kan Enggak dipungut biaya. Nggak dipungut biaya kok Mas Broto. nggak dipungut biaya dan dari kalangan bawah menengah sampai atas pun nggak Iya, masalah nggak untuk masalah. ikut kegiatan. Nggak ada keterbatasan buat ikut Forum Anak Kulon Progo ini kecuali umur ya. Oh, Jadi oke. Lagi-lagi itu Nggak yang usah nggak diperjelas bisa. ya. Lagi-lagi tuh di Oke. kan. Oke, tadi kan ada bansos yang untuk ibu hamil. Dan ya Itu bentuknya seperti apa itu? Dikasih anak untuk latihan biar Enggak, nanti kalau enggak. melahirkan. enggak itu ya bentuknya sama yang kayak anak tadi. Oh Cuman gitu. Iya, Cuma sasarannya. cuma sasarannya kan iya. Seperti itu. Oke. Vitamin juga ya. Terus tadi apa ada beberapa tadi yang cukup menarik juga. Iya, ada achiever itu tadi Ah, yang achiever. paling besar. Nah, Iya. achiever itu gimana? Nah, Ini achiever mirip dengan yang itu tadi. Yang Temu hati. Temu hati itu. Iya, Ah. iya kurang Nah, lebih kalau di seperti Kulon itu. Progo apa yang terjadi temu hatinya mereka itu? Kalau yang kita itu kemarin itu kan di DPR di daerah Kulon Progo ya. Nah, itu tuh kemarin tuh kita ada sidang juga sama seperti. Nah, gitu tuh kita mengumpulin anak-anak kemarin tuh targetnya perwakilan dari SMP sama SMA. Jadi kemarin tuh ya anak-anak itu tuh mengusulkan nih pendapat-pendapat mereka tentang terkait buat usulan klaster KA nih. KA kan ada klasternya kan 5 klaster. Iya, konversi hak anak. Wah, anak ya. Iya. Kemarin kan dibagi 5 klaster, jadi ada penanggung jawabnya sendiri setiap klaster, jadi menampingi anak-anak itu untuk mengusulkan nih apa nih usulan mereka buat usulan yang mau diajukan ke pemerintah terkait suara dari anak Kulon Progo ini gitu. Dan Oke. kebetulan kemarin tuh anak-anaknya aktif banget sih kemarin ikut mengusulkan baiknya gimana, apa yang perlu direvisi. Boleh tahu nggak seperti sih usulan apa yang kemarin itu atau 1 atau 2 usulan gitu yang Kalau yang paling menonjol kemarin sih ada sosialisasi ya terkait edukasi seks sama pernikahan dini seperti oke. itu. Kesehatan Iya. reproduksi. Iya, itu kan Betul, masuknya betul. ke klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif ya. Jadi itu sih kemarin yang paling menonjol menurut aku. betul. Ini penting sekali karena itu hal yang harus diketahui oleh anak Iya, secepat mungkin biar mereka bisa memahami ke depannya mau seperti apa. benar banget. Benar. Iya. Karena kadang-kadang sebagian masyarakat masih itu tabu gitu ya. Betul, Iya, betul. tabu. Dan dari pemerintah sendiri pun kayaknya responnya masih belum cukup gitu untuk merespon hal itu gitu. Jadi kita perlu menyuarakan lagi kepada pemerintah biar mengoptimalkan gitu sosialisasi terkait hal itu gitu kan. Iya. Tapi usulan-usulan itu juga kalian bukan hanya menuntut pemerintah tapi juga melakukan Iya. aksi juga kan? Aksi juga kita turun ke lapangan dan Forum Anak Kulon Progo itu lebih ke turun ke lapangan sih kayak yang kita kan seumuran mereka nih. Kita kan juga bisa kan ngelakuin hal yang ngajak seenggaknya
ngasih tahu nih ke mereka, gini tuh nggak boleh loh, kalau nikah tuh minimal harus umur segini loh gitu. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil itu gitu, selain dari kita mengusulkan ke pemerintah juga. Oke. Wow, asik juga gini ya. Iya. Iya. Antusiasnya oke kemarin? Antusias banget sih Kak yang anak-anak SMP, SMA kemarin berpendapatnya banyak banget kemarin. Sampai sidangnya tuh selain tegang tuh kayak yang seru juga gitu, selain tegang. Oke, saya sedikit melebar nih Mas. Boleh. Waduh, melebar nih berarti berapa? Ini kalau melihat respon dari orang tua kalian gimana ketika kalian gabung di forum anak kayak gini dan banyak kegiatan, tentunya mungkin mengganggu akademis kayak gitu, gitu gimana? Ini bagus juga nih pertanyaan Mas Hasta ini ya. Respon orang tua sendiri sih kayaknya relatif ya, kayak yang tergantung orang tuanya kayak gimana. Iya. Kalau orang tua aku sendiri sih kebetulan support penuh, karena emang kan ini kan mereka tahu juga prospek kerjanya seperti apa. Sebelum aku gabung kan aku juga kasih tahu nih ke mereka, aku nih tujuan gabung nih ini gitu. Karena mereka melihatnya emang itu kegiatan yang positif dan nggak ada sisi negatifnya juga, ya mereka menyetujui. Selama kegiatannya itu masih positif dan enggak aneh-aneh ya silahkan aja gitu. Wah, ini penting Mas Hasta. Karena kan sering kali bahwa orang tua itu ketika anaknya pergi keluar itu langsung dilarang gitu. Nggak boleh karena terlalu protektif gitu. Tapi apa yang dilakukan sama Yusa ini jadi penting karena dia diskusi dulu dengan orang tua. Ini ada penting. komunikasi ya. Ada komunikasi. Nah, ini penting dilakukan. Dan itu ya. kalau tadi dibilang relatif ya karena saya punya banyak kasus ya dengan anak-anak gitu. Gimana Mas? Ada orang tua yang mendukung, ada orang tua yang alah luweh gitu. Nah, ya itu. Kowe melu sakarepmu ra karepmu. Iya. Ada yang kayak gitu dan ada yang melarang gitu. Tapi nggak ganggu akademis itu Yusa. Kalau dia sudah disetujui orang tuanya, otomatis dia tanggung jawab dan orang tuanya juga memantau dengan bagus. Iya. Iya ta? Saya cocok kan jadi anak. Nggak ganggu Yusa. Kalau aku sendiri tuh ngaturnya gitu. ngaturnya tuh kayak yang itu kan termasuk pengaturan waktunya kayak gimana, bisa membagi waktu gitu kan ya antara kegiatan organisasi sama kegiatan akademis. Selagi aku bisa mengatur itu semua, menyeimbangkan antara kegiatan organisasi sama akademis, ya it's okay gitu. Kata orang tuaku ya silakan, asal kamu masih bisa mengikuti kegiatan akademismu dengan baik. Tapi juga silakan kalau misalkan mau ikut organisasi, itu kan juga nambah nilai sosial juga kan. Luar biasa. Asik. Nanti kita akan tahu teman-teman yang lain juga seperti apa ya. Oke, ini sudah ini. Cocok tanda waktu dulu nih. Oke, nanti lewat ini. Oke. Nanti kan lanjut lagi perbincangan kita. Makasih Mas Hasta sama Mas Dot. Oke. Ya, masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia, Jalan Surotombat, Kota Baru, Yogyakarta. Sahabat Sonora dan juga smart listeners, kita masih di perbincangan di siang kali ini bersama Forum Anak Daerah Cimahi Jakarta ya. Tadi sudah ada email Yusa yang ceritain sih ngapain aja sih kegiatan mereka. Nah, ini beda lagi Mas Broto ya. Beda lagi. Selalu berubah-ubah terus pokoknya. Pokoknya kita itu hadirkan yang fresh-fresh itu ya. Oke. Kalau ini ada. Perkenalkan, saya Dea Henry dari Forum Anak Gunung Kidul. Weh, jauh loh tempatnya. Sampai di sini. Tadi cepet banget 1 jam nggak nyampe. Iya ya. Luar biasa. Dea ini ngebut banget. Ya, supirnya udah handal. Waduh. Sudah berapa lama ikut di Forum Anak? Saya belum lama ini join di Forum Anak Gunung Kidul, baru dari tahun 2020 kemarin. 2021 maksudnya. Oh, podo kayak Yusa. Oh iya, Masih baru. Sama, aku juga baru. Oke, kita langsung saja ya kegiatannya Dea di Gunung Kidul itu seperti apa? Kalau kegiatan di Forum Anak Gunung Kidul itu dulu pernah mengadakan ada bansos, ada respect, terus juga ada outbound dan latihan pimpinan daksar, litvin, rotation, Ramadan ceria, lomba dan banyak sekali. Kalau saya ini gabung di Forum Anak Gunung Kidul pertama kali dari eventnya Respect. Respect itu apa? Respect itu singkatannya dari Regeneration Spirit, Empirik dan Kritik. Apa kuwi? Kegiatan apa? Itu Dodol kolak. Bukan. Enggak ya. Itu open recruitment. Oh, open recruitment. Iya, jadi itu baru diadakan pertama kali Respect Crash 1. Saya gabung dari Forum Anak Gunung Kidul dari event tersebut. Nah,
Dulu itu yang di angkatan saya ada 19 anak yang masuk di Respek itu. Terus ada seleksinya ada 2 tahap, yaitu mengisi dari link formulir, terus ada tes wawancara. Nah, terus setelah disaring dari 20 anak tersebut, jadi yang keterima cuma 9 anak. Gitu. Kamu termasuk yang ditolak terus ditarik lagi, enggak ya? Diterima ya? Ya alhamdulillah diterima. Oke ya. Ini pertanyaan yang sama dengan Yesa, siapa tahu agak beda. Kamu taunya forum anak dan kemudian daftar dari mana? Gini, kalau sebenarnya forum aku itu pertama kalinya diajak temanku. Ayo kamu ikut forum anak mau nggak? Betul dari teman ke teman. Iya, dari teman. Saya masih bingung forum anak itu apa sih, ngapain aja. Terus saya masih nggak tertarik gitu. Diajak itu masih ogah-ogahan saya. Kayak malas gitu. Itu apa? Saya juga nggak tahu. Tapi lama-kelamaan dikenalin sama teman forum anak tuh gini-gini. Terus udahlah ikut aja ya. Udah saya ikut di Respek, di tesnya itu. Pernah ingin keluar gitu nggak? Enggak sih alhamdulillah. Iya. Ternyata yang kesini tuh sudah militan semua. Ini sudah jatuh cintanya udah luar biasa ini. Karena memang kegiatan di dalamnya asik-asik gitu ya. Iya benar sekali, kan di sana juga banyak teman, banyak relasi. Saya tuh dari Forum Anak Gunung Kidul yang sangat saya apresiasi sampai sekarang, yaitu saya belajar di mana itu nilai tanggung jawab. Oke. Dari 19 anak yang keterima 9 kan berarti 10 itu pergi tuh. Itu dia ditendang-tendang keluar atau gimana? Itu enggak lolos seleksi maksudnya. Enggak lolos seleksi, tapi tetap dia menjadi anggota forum anak atau enggak? Enggak, jadi cuma 9 anak yang jadi anggota sekaligus pengurusnya gitu. Oh, sekaligus pengurus. Ya. Ini kalau dia sendiri jadi apa nih pengurusnya, bagian apa nih? Ketua? Saya enggak. Konsumsi. Oh, konsumsi. Bagian apa? Kalau ada konsumsi. Semangat. Tahu aja. Jujur banget ya. Bagian apa? Saya jadi anggota biasa sih. Anggota biasa ya. Oke. Respek ya, jenenge ya respek mah. Iya. Terus kegiatannya mau apa? Solusi apa? Setelah Respek, setelah open recruitment itu ada outbound dan latihan dasar kepemimpinan. Oke. Itu kayak apa ini? Ngundang orang untuk ini? Dari dinas kayak gitu atau? Enggak, ini kan murni acara yang diadakan setelah Respek. Jadi supaya biar pengurus lama dan baru menjalin hubungan yang lebih dekat gitu ya, biar lebih akrab, terus diadakan outbound dan latihan pendidikan dasar itu. Outboundnya di mana waktu itu? Di Wunung Girisela. Wunung GSK. Enggak tahu. Oh-nya itu bingung. Waktu itu kan karena masih baru ya, jadi kayak agak masih malu-malu. Itu juga ajang sebagai biar deket sama pengurus yang lainnya gitu ya. Keakraban. Justru outboundnya ada main estafet bola, ada pecah air, ada bola melayang gitu. Saya kalau ikut jadi bolanya gitu. Mengraiso melayang. Tergelinding terus. Gelinding. Oke, isinya jadi apa ya? Berkaitan dengan keakraban itu ya. Keakraban. Ada materi juga. Kayak apa itu? Materi kepemimpinan kayak gitu. Iya, benar. Oke, akhirnya bisa jadi seperti dia sekarang ini ya. Oke. Memang harus banyak kegiatan kayak gitu di forum anak daerah itu. Iya, salah satu buat cara pendekatan biar nggak ada miskomunikasi juga gitu antar anggota. Ini penting ini. Kita nggak pernah kayak gitu. Yuk kita outbound yuk biar nggak miss. Ada tadi apa rotation? Rotation itu kongres anak. Kongres anak. Iya. Kalau di Forum Anak Gunung Kidul masih proses ini, baru mau diadakan awal Maret besok itu. Masih proses. Sidang itu juga? Iya benar, seperti yang dijelaskan tadi. Oh, namanya beda-beda. Iya, kalau di Gunung Kidul namanya rotation. Di Kulon Progo tadi apa? Respek. Bukan. Yang Respek itu yang saya awal masuk dari Forum Anak Gunung Kidul. Perekrutan. Oh iya. Yang awal tadi itu namanya archive. Begitulah pokoknya susah. Besok usul namanya Jowo wae. Boleh. Kita apa? Oke. Cerita dong tadi yang apa kongres itu? Tadi apa namanya? Kongres anak. Cita-cita yang mau kongres apa? Rotation itu tadi. Harapannya seperti apa untuk yang di Gunung Kidul, kan kamu Gunung Kidul. Iya. Ya harapannya supaya anak-anak di Gunung Kidul itu lebih tahu wawasannya tentang
kongres anak itu seberapa penting, kan nanti juga mau ngundang dari beberapa daerah ya di kecamatan dan sekolah-sekolah rencananya gitu, supaya pengetahuannya itu bisa meluas gitu, informasinya juga penyaluran hak-hak anak, suara anak itu biar bisa tersalurkan melewati dari kongres anak tersebut. Nah, kemudian setelah tadi kan ada urutannya respect, terus outbound. Nah, setelah itu ada kegiatan live in. Live in itu kegiatan regenerasi pengurus baru, sekalian ada kemah bareng nih, kemah-kemah. Sama yang baru sama yang sudah senior gitu ya? Yang senior sama yang baru. Sebenarnya nggak ada senioritas sih, semuanya sama. Cuma lebih dulu masuk gitu ya? Iya, nggak ada senioritas, wah Mas Asta itu pikirannya ospek. Ospek, bayangannya nggak ada gitu. senioritasan. Enggak, ini semua sama. Saya juga sama dia. Sama datang di sini. Pas gitu. live in itu kegiatannya sehari semalam. Jadi mulai dari full berangkatnya pagi bareng-bareng dari Gunung Kidul kumpulnya, terus berangkat ke Tanjung Sari. Ngecampnya di situ. Ya biasa kegiatannya, yang pertama ada materi, terus ada isoma, bangun tenda gitu. Tendanya bangun sendiri. Jahit sendiri gitu. Enggak ya, udah jadi ya kalau itu. Oke. Itu malah sibuk jahit nggak jadi kegiatan. Oke. Oh ya, ini saya juga tanya gini. Dia ini nanti ada plan atau strategi untuk ngajak teman-teman kayak gitu nggak? Ini kan nggak cuma berhenti di generasi D ya. Iya, nah, ini gimana? Kalau menurut strateginya ya dari teman ke teman itu. Kenalan kan saya kan sekarang kelas 11 SMA. Nah, saya bisa menginformasikan ke adik-adik kelas gitu, atau teman-teman yang lain, atau teman bukan hanya teman sekolah sih, teman dari daerah desa juga gitu. Yang tentunya usianya masuk gitu ya. Iyalah, itu penting. Mau ngomongin usia lagi nih. Ngajak bapak ini. Udah nggak masuk usia anak itu. Mungkin nyasar bapaknya biar anaknya ikut juga boleh. Oh iya, kayak gitu ya. Benar. Iya. Nanti kalau tempatnya jauh itu kan harus diantar sama orang tua. Itu biar tadi dapat izin tadi ya. Ya tadi aja saya diantar kok. Iya. Okay. Nah, ini penting, makanya saya butuh ngulangi tentang yang Yusa tadi. Kalau Yusa kan ikut, kemudian dia diskusi dengan orang tuanya untuk kemudian bisa ikut dan dapat jalan mulus gitu. Kalau kamu dulu diam-diam gitu-gitu. Kalau saya beda nih, saya tipe orang yang ada apa-apa itu nggak langsung bilang ke orang tua. Jadi anak ya bukannya gitu. Tapi gimana? Memang dari orang tua saya sendiri tuh mendidik saya supaya saya tuh memang dibebaskan untuk memilih apapun. Jadi saya dibebaskan, dibiarkan mengambil resiko dan keputusan dari saya sendiri. Saya itu daftar juga nggak pernah bilang ke ikut apa-apa tuh nggak pernah bilang, cuman gini loh. Jadi saya itu daftar sendiri, mandiri, terus berangkat tes juga sendiri, bawa motor sendiri kan cuma deket waktu itu. Nah, setelah selesai itu baru saya bilang ke orang tua, kayak, Pak, saya ikut forum anak Gunung Kidul. Loh, apa itu? Gitu. Langsung kaget tanya. Itu forum anak Gunung Kidul. Forum anak apa itu? Iya, kaget responnya. Gitu. Tapi pada akhirnya nyetujuin juga. Iya, setuju karena sudah terlanjur masuk. Kan pada dasarnya kan kegiatan yang positif ya, jadi masih direstui. Oke. Tapi alangkah baiknya kalau apa-apa sebenarnya bilang ke orang tua dulu ya. Jangan ikut dia. Tapi ini juga bagian pelajaran juga bagi anak-anak. Bahwa kadang-kala orang tua memberikan kebebasan pada anak untuk memilih, biar dia tahu resiko. Iya, benar sekali. Tahu resiko itu pelajaran yang paling dahsyat ketika dia menemui resiko. Benar sekali. Sejauh ini ada tantangan-tantangan kayak gitu? Atau mungkin yang bikin kamu nangis bombay gitu? Ya, ada sih. Setiap keputusan pasti ada resiko yang diambil. Nah, yang berkaitan dengan forum anak loh, ini jangan nggak usah ngomongin cowokmu. Iya. Hampir mau cerita ini. Dulu pernah kejadian waktu di forum anak itu kan ada latihan dasar kepemimpinan itu kan harus di Wunung Girisela. Nah kan agak jauh ya sebenarnya kalau di tempat tinggal saya. Nah terus saya tuh bingung mau berangkat sama siapa, kalau orang tua juga nggak bisa nganter waktu itu. Kemudian waktu itu kayak saya agak dimarahin karena ya udah kenapa sih kamu ambil resiko itu, kenapa dulu ikut kalau misalnya nggak bisa tahu kedepannya harus gimana. Terus ya udah terus saya akhirnya bareng sama teman saya nebeng gitu. Dia punya solusi sendiri dia. Ya, harus mencari solusi sendiri pada pilihannya. Ini orang tuanya dahsyat juga. Bagus, ya. Iya, ini orang tuanya di sini kayaknya. Iya, ada juga. Oke. Tapi itu orang tuanya deg-degan juga. Kalau ada waktu saya pengen wawancara orang tuanya.
bagaimana perasaannya waktu itu. Ini kok nekat banget gitu. Iya. Oke. Iya. Tapi setelah pulang juga bercerita ke orang tua tentunya ya. Iya, cerita, dapat pengalaman baru, teman baru. Saya itu yang paling berkesan di Forum Anak Gunung Kidul. Saya itu ngerti bagaimana caranya bertanggung jawab dengan baik, bertemu dengan teman-teman yang berbeda sifat dan karakternya gitu. Saya itu pasti belajar dari orang baru tersebut. Jadi malah ya selain dapat banyak teman juga belajar banyak hal yang baru gitu. Kirain banyak pacar. Wah, salah satunya tadi. Oke. Tapi yang jelas gini ya, ada bedanya ketika sebelum join sama setelah join gitu, sudah gabung gitu. Banyak banget. Banyak banget ya. Dia dulu nggak kayak gini gitu ya. Ini anak sopo. Oke. Jadi lebih banyak kegiatan positif tentunya. Wah itu ya penyalurannya bagus tuh ya. Ya, alhamdulillah. Ya Mas Broto, Ya. Ini kita harus break lagi. Masih Lagi. ada ini komersial yang kita putarkan. Oh siap. Dan kita juga masih ada nih teman yang juga mau ngobrol lagi. Betul. Nanti akan lebih jauh, lebih detail lagi juga disampaikan gitu ya. Oke. Dia thank you ya dia. Terima kasih dia. Ada yang mau disampaikan juga? Ada yang mau disampaikan dulu ke teman-teman yang lain atau pendengar semuanya? Semuanya tetap jaga kesehatan, jaga mood. Semoga semuanya berjalan dengan sukses dan lancar. Amin. Oke, thank you dia. Ya, terima kasih kembali. Asik sekali ini ya, teman-teman dari generasi muda di usia-usia 18 tahunan. Malah Ya. belum ada nih kayaknya dia. Belum ya. Usiamu berapa ya? 15 tahun. Ini rata-rata segitu usianya ya. Bisa. Ini ganti lagi loh. Ganti lagi deh ini. Iya. Kalau ini perkenalan dulu deh. Ya, perkenalkan nama saya Yohana Syahya dari Forum Anak Kulon Progo. Wah, Kulon Iya. Progo khas ini, intonasinya Kulon Progo. Iya. Yohan. Sehat-sehat Yohan. Sehat, puji Tuhan. Oke, wah ini apa ya? Ini resmi banget kalau Yohan ini. Iya. Pakai saya coba ilustrasikan ya sahabat sonor. Jadi pakai seragam khas Forum Anak Daerah Kulon Progo, warnanya hijau dan wah ini luar Kerahnya biasa. hitam. Kancingnya ada 1 2. Nggak gitu juga kali. Ora ya. Terlalu detail ya. Gitu, oke. Dan ada bendera merah putih. Nah ini Mantap, melambangkan luar biasa. ini bagian dari NKRI Iya. cinta. Karena memang di dalamnya ada kegiatan-kegiatan kayak gitu ya, Ya, cinta tanah air ya. ya. Oke. Nah, Yana, Ya. tadi kan Yusa Ya. itu sak kampung dengan kamu. Enggak, Enggak ya? cuman satu organisasi aja. Satu organisasi. Iya. Bukan sak kampung. Kamu nggak mengakui dia sebagai teman. Dia maksa. Oke, satu organisasi dia tadi cerita beberapa kegiatan. Nah, kita mau mengupas lebih dalam lagi nih. Oh, sebelumnya kamu masuk di ini sejak SD? Enggak. Enggak. Kelas 8. Baru Kelas 8. tahun kemarin kok. Kelas 8. Kelas 8. Sekarang kelas? Kelas 9. Kelas iya, SMP? oke. Ya. Iya. Mm-mm. Oh iya. Oke. Tapi sudah ikut organisasi kemana-mana itu ya. Di sekolah juga aktif. Jadi OSIS atau apa? OSIS, ya OSIS. Ketua OSIS OSIS. juga. Enggak, enggak ketua OSIS. Oke. Oke, terus selama kamu mengikuti kegiatan di Forum Anak ini, Forum Anak Kulon Progo ya, Iya, Forum Anak Kulon Progo. Itu yang berubah darimu apa sih kira-kira? Berubah dari saya itu Rodo putih kan enggak juga. sebule mengajari luluran. lebih percaya diri sih. Terus sama lebih berani ngomong di depan banyak orang karena sebelumnya saya itu sebelum ikut Forum Anak ini saya itu sebetulnya orangnya pemalu. Pantas malu dia makanya pakai masker. Ini memang prokes, ini memang prokes ya prokes. beda ya. Oke, Iya. terus Terus sampai kan di organisasi itu saya kalau misalnya ada kegiatan gitu saya ngomong ke orang tua ini mau ikut acara ini. Terus orang tua itu bilang gini, kalau misalnya ada yang mau ditanyain itu kalau kamu grogi itu kamu nulis di kertas. Jadi nanti terus bilang misalnya Pak, Bu, saya ingin bertanya tentang ini seperti itu. Ya. Oke, juga support juga ya karena orang Iya. tuanya tahu kalau dia pemalu. Makanya dikasih cara yang enak, ditulis saja, Iya. nanti dibacakan atau langsung serahkan itu selesai.
Nah, ini juga kategori anak yang didukung sama orang Iya. tuanya. Iya. Support Oke. orang tua berarti memang penting banget Mas Putu. Penting banget. Mhm. Tadi yang bertiga, Mhm. tadi juga, berdua tepatnya ya, Mhm. yang tadi supportnya sangat luar biasa. Iya. Ternyata ini Yohana juga disupport sama orang tua. Iya, iya. Berarti kegiatan ini memang betul-betul positif. Positif. Iya, Kalau positif. negatif ya enggak banyak orang tua yang menolak, kecuali orang tuanya negatif. Bahkan Gimana? apa kalau misalnya hari Sabtu atau Minggu nggak ada kegiatan di organisasi itu malah tanya gini, kamu nggak ada kegiatan organisasi gitu kok? Malah diusir. Malah ditanyain Metu kono, kayak gitu. metu kono. Malah diusir. Makanya saya juga heran bilang, lah yo ada istirahatnya juga atau masuk setiap minggu setiap Oke. bulan ada organisasi. Itu karena kayak saking gitu. positifnya kegiatan Iya, itu. bener banget. Oke, ada manfaat apa lagi sih Yohana yang Manfaatnya bisa menambah teman ya, banyak relasi. Karena kan di forum anak Kulon Progo itu anggotanya nggak cuma dari satu daerah, dari berbagai kapanewon atau kecamatan kayak gitu. Terus nambah kontak juga, kontak WA. Menu-menuipun book. Sudah penuh ya pun booknya sekarang ya. Karena temannya banyak. Oke. Jadi Terus lebih peka terhadap apa sih yang anak butuhin, terus isu-isu anak di Kulon Progo kayak gitu. Oke. Tapi terus gini akhirnya ketika kamu join kayak gini kamu jadi sibuk kok gitu ya. Terus kamu juga beda dengan Yohana sebelumnya itu pemalu kayak Iya. gitu. Berarti sekarang di desa pun atau di mana di kampungmu kayak gitu juga kamu banyak ikut kegiatan-kegiatan itu. Wah ini orangnya sekarang udah beda, aktif itu gimana? Kalau di Kampung desa saya itu malah organisasinya itu nggak tahu macet gitu Jadi malah nggak ikut organisasi Di di desa. desa. Iya, soalnya ki nggak tahu macet kayak gitu. Aku cuman ikut kalau di desa itu forum anak kalurahan Pendoworejo kayak gitu. Iya. Tapi tetap aktif juga di desa ya. Iya. Termasuk juga di sekolah jadi OSIS tadi. Iya. Kalau forum anak yang kelurahan itu cukup aktif juga. Iya, aktif itu. Seminggu Enggak 7 seminggu. kali. Emang 7 hari. Saben dina mlebu arah sida sekolah. Itu nanti misalnya 3 bulan sekali atau berapa bulan sekali, jadi enggak setiap bulan kayak gitu. Oke. Oke. Banyak manfaat berarti Mas Broto. Wah, ngeri nih manfaatnya. Mhm. Oke, ada kisah-kisah lucu, mengharukan atau menakutkan, menakutkan ya gitu. yang membuat kamu selalu jatuh cinta dengan forum anak ini. Yang bikin jatuh cinta itu teman-temannya itu loh, mereka itu ramah-ramah itu kan. Pertama kali saya ikut itu kan saya taunya paling muda sendiri karena kan saya masih SMP, yang lain itu SMA kayak gitu. Terus saya itu pertamanya minder, waduh aku paling kecil sendiri, terus nanti gimana, kan juga nggak ada kenalan toh. Aku bayangnya mesake to. Nang pojokan, klambine teles ngene jedindil. Dulu itu takut banget, takut nggak ditemenin juga toh, karena kan nggak kenal juga. Terus puji Tuhan teman-teman itu langsung ngerangkul kayak gitu loh, Yohana ayo kesini kayak gitu. Jadi diajakin, jadi nggak dikucilkan karena paling kecil sendiri gitu. Justru malah diperhatikan. Iya. Kayak boneka atau cilik. SMP kelas 3 tadi ya. Iya. Padahal ini mau ujian ketika banyak kegiatan kayak gitu nggak ganggu akademismu? Enggak juga. Yang penting kalau kata orang tua saya, yang penting kamu boleh ikut organisasi apa aja atau kegiatan apa aja, yang penting itu positif dan kamu bisa membagi waktu, jadi enggak ganggu kamu dalam belajar kayak gitu. Orang tuanya juga ini ya. Iya. Positif juga ini. Pol. Orang tamu pernah bilang apa gitu tentang forum anak ini? Forum anak? Apaan tuh? Tanya-tanya kayak gitu. Iya. Kepo gitu. Tanya, apa sih forum anak itu ngapain aja kayak gitu. Terus
apa dari mana aja orang-orangnya. Oh. Ada yang tatoan enggak? Enggak Enggak gitu juga. Ada prestasi khusus yang membuat orang tuamu bangga gitu setelah kamu ikut forum anak ini? Prestasi apa ya? Enggak tahu. Kamu Oh, yang ketika bikin- dipilih jadi OSIS itu setelah kamu ikut forum anak atau sebelum? Setelah ikut apa? OSIS itu udah dari kelas 7 sih. Jadi sebelum ikut forum anak udah jadi OSIS. Tapi beda sekali antara di OSIS dengan yang di forum anak ini menurutmu. Beda. Kamu lebih asik di forum anak atau OSIS? Semoga OSIS. Lebih asik di forum anak sih kalau saya. Oh, iya, banyak kegiatan ya. Iya, Padahal kan OSIS juga kegiatannya banyak. ya banyak. Tapi kan karena pandemi ya dikurang-kurangi lah. Sementara forum anak nggak dikurangi. Ya dikurangi sih, tapi ya pokoknya asik lah. Tidak Pokoknya bisa asik. dijelaskan dengan kata-kata. Oke, Mas Bronto, ini karena asik banget tapi waktunya sampai jam 2 aja. Aduh. Nah, jadi ini mungkin untuk Yohana mau pesan-pesan apa ke Ya, pendengar ya, semuanya gitu ya. Pesan-pesannya untuk teman-teman selalu jaga kesehatan ya. Selalu patuhi prokes. Terus habis itu jangan pernah semangat terus Jangan mencoba. pernah semangat ini. Jangan patah semangat aja. Jangan patah semangat. Betul. Sampai selincu-selincu. Oke. Terus. Terus habis itu jangan pernah berhenti mencoba. Jangan pernah menting coba. Iya. Yang positif ya ini ya. Ya, Tentunya yang positif. ya, Kan. mencoba yang Negatif positif dicoba, maksudnya. Pijit. Forum anak itu selalu isinya positif. Nah, gitu dong. Tapi Oke. negatif COVID-nya. Covid Iya. negatif. Iya. Iya, negatif. Harus ini ya. Oke. Baik, thank you ya Yohana ya. Iya, Kaliana. sama-sama. Oh, tetap semangat ya untuk terus join di forum anak nih ya. Iya. Iya. Oke. Ada cerita ke provinsi, ikut provinsi kayak gitu? Tingkat provinsi gimana? Ada apa jenjang ke sana nggak sih nanti? Ada Levelnya? sih. Tapi nanti tergantung ketuanya. Oh, tergantung. Oh, ya, nanti Mau ketuanya. milih Nanti, siapa? Iya, nanti kita sampaikan oke. deh kita ini mau ya Mas Bronto ya. Iya, kamu bilang saya sudah sempat rekaman di Sonora gitu. Ya. Ada catatan khusus kan itu. Minta langsung jadi pengurus Iya. provinsi. Polos banget ya. Oke, Mas Bronto, thank you. Siap, Mas Asta. Oke, Yohana juga teman-teman lainnya, thank you ya. Sama-sama. Salam juga untuk ke keluarga dan terima kasih untuk ini kebersamaannya. Kita akan ketemu lagi di diskusi lainnya ya. Dan juga sahabat Sonora, tadi perbincangan kita di kesempatan hari ini dan juga semua listener Sabtu 26 Februari 2022. Saya mohon pamit dan kita semua mohon pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.